Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aceng Kurnia Sudrajat. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 8 dengan materi sistem gerak pada makhluk hidup dengan submateri gerak pada tumbuhan. Kita akan mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup kelanjutan dari materi minggu yang lalu dengan submateri gerak pada tumbuhan. Dengan kompetensi dasar, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sedangkan indikatornya adalah mendeskripsikan tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis sistem gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bukan hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Tapi, apakah kalian tahu gerak pada tumbuhan seperti apa? Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan, tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas tidak seperti manusia atau hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas, gerak higroskopis, rangsangan karena perubahan kadar air, misalnya tumbuhan paku, dan gerak esionom, rangsangan berasal dari luar tanaman, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya dari gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak-kotak sporanium tumbuhan paku, dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Gerak esionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun, gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme merupakan gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut trofi positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut trofi negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fototropisme, gerak karena rangsangan cahaya. Fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya, negatif berarti menjauh dari cahaya. Geotropisme, gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tinggi menjauhi pusat bumi. Hidrotropisme, gerak rangsangan dari sumber air. Contohnya, pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Tikmotropisme, gerak dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya, sulur markisa yang membelut dan batang mentimun yang membelut tanaman lain. Kemotropisme, gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak euglenasep yang selalu mendekati cahaya. Kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgon, di mana tekanan turgon menyebabkan tumbuhan mengembung. Terdapat beberapa jenis gerak nasti antara lain: fotonasti,
gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya, bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, mekar setiap sore. Bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Seismonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu. Niktinasi, gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya, menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Termonasti, gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya, bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Sebelum Bapak pamit ada satu kata motivasi untuk kalian. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan gunanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.